Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu lihat ada yang beda dengan suara saya yang kemarin. Nggak tahu kenapa itu, entah makan apa, tapi yang pasti tidak kelolotan apa-apa sih ya. Jadi memang rotok nggak enak, tapi puji Tuhan tidak juga babil gitu ya. Walaupun putu ini kena babil, tapi puji Tuhan cuman lerek aja suaranya, nggak enak. Tapi saya tetap meneguhkan hati untuk saya boleh pelayanan, untuk saya boleh sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Amin. Amin. Ya, pastikan saudara juga terus terhubung dengan Tuhan, gitu ya. Sementara engkau mendengar atau menerima firman Tuhan, namanya juga firman Tuhan, maka sumber dari segalanya adalah Tuhan, gitu ya. Maka pastikan ketika kita mendengar firman, sikap hati kita yang harus kita miliki adalah, gitu ya, bahwa keberadaan hidup kita itu sejalan dengan atau selevel dengan firman-Nya. Amin. Ya. Ketika firman sampai di telingamu, itu pastikan saudara mulai bukan mempertimbangkan firman itu, tapi lebih kepada mempertimbangkan dirimu. Aku tekan penurun. Ya. Karena ketika kita memiliki sikap hati kayak gitu, saudara, maka kita akan mulai menyadari titik di mana kita saat ini berada. Apakah harus kita tingkatkan untuk naik level lebih lagi seperti yang firman sudah sampaikan? Amen. Atau, nah itu dia. Karena gini, seorang yang sudah mulai boring dengan kekristenan gitu ya, dengan imannya. Jadi ke gereja itu kita hanya sebagai sebuah rutinitas. Ya. Tidak ada kesan yang muncul daripadanya. Ya karena aku orang Kristen, ya aku nyang gereja. Saat durunge nyang ndi, saat durunge aktivitas apa-apa, aku nyang gereja sih. Nah itu yang harus kita benahi. Kenapa? Amen. Ketika kita pergi ke gereja itu bukan untuk karena Kristennya kita, Ya. tapi lebih karena saya pengen ketemu Tuhan. Syukur saya alami realita Tuhan. Amen. Kalau toh belum sampai di level itu gitu ya, saya bisa alami firman-Nya itu menjamah dan mengubahkan. Karena gini, seperti yang saya pernah cerita, seorang hamba Tuhan cerita bagaimana jemaatnya mau demo sama pendeta ini, goro-goro si pendeta ini khotbah 3 minggu berturut-turut kok podo baik. Si pendeta ini cerita mau ceramahnya mau demo gitu kan. Nah, padahal saudara, yang salah itu bukan kepada si pendeta yang berulang-ulang. Ya. Karena jujur ya saudaraku, itu model-model zaman dunia ini adalah pengennya yang gereja itu enek pewahyuan yang baru, fresh, relevation gitu ya. Sesuatu sing baru, aja kuwi wae lho sing dibahas, bosen. Nah itu dia. Ya. Seringkali tanpa sadar kita lakukan itu, padahal saudara, yang minggu pertama aja belum tentu sudah dilakukan. Nah pengen sing anyar meneh, lah sing anyar, sing lawas belum dilakukan, ditambah sing anyar ndah kaya ngopo saudara? Ya kayak buku, kalau saudara tuh bukan buku ya, daftar pada sebuah acara, katakanlah pergi ke dokter, saudara harus ambil nomor kan, dan nomormu tuh ditaruh paling dhuwur apa paling ngisor? Ya mbuh dhuwur mbuh ngisor, tapi yang pasti karena saudara di antrian terakhir, otomatis saudara dipanggilnya ya terakhir. Nah, ketimbun pun enggak masalah. Karena memang antrianmu sampai di situ gitu. Pas giliranmu ya kau akan dipanggil namanya. Nah, Tuhan enggak mau saudara modele kaya ngono gitu. Ya. Artinya ketika engkau terima firman, jangan inginkan opo meneh ya sesuk minggu. Nah, pastikan yang minggu ini aja sudah terjadi. Amen. Dalam hidup kita. Ya.
Sehingga dengan seperti itu loh saudara, kita akan mengalami yang namanya kemajuan di dalam iman. Bukan hanya dalam pengetahuan. Oh, aku ngerti, tantein khotbah, katakanlah gitu ya, Ibrani 11. Oh, aku ngerti aku tentang iman. Nah, ini tentang imannya Abraham, imannya sopo meneh. Nah, saudara mungkin sudah hafal, tapi adakah iman dalam dirimu ketika Tuhan datang dalam hidupmu seperti itu, tanyanya. Nah, sampai saudara kemudian celinguan, Dio, imanku tak ada Dio. Nah, saudara, ada lebih bijak kalau kita ketika dengar firman itu punya sikap hati yang terbuka. Amen. Kalau dari rangkaian firman yang disampaikan ada koreksian atas hidup kita, apa yang harus kita buat? Bertobat. Nah, bertobat itu dalam istilahnya ada yang bilang 160 atau 360 gitu. Tapi yang pasti bertobat itu menghasilkan perubahan. Amen. Ya. Contoh di Alkitab ditulis, orang yang dulunya mencuri terus bertobat, apa yang dilakukannya? Tidak mencuri lagi, tapi berarti kan itu selanjutnya dia mulai kerja keras dengan tangannya sendiri. Terus selanjutnya enggak malah cuma kerja keras doang, dia bukan untuk dirinya sendiri dia hidup supaya enggak nyolong lagi, tapi dia mulai bisa berbagi. Nah, itu yang seringkali dilupakan. Bukan berbagi untuk saya, no. Enggak usah berpikiran kayak gitu. Ya. Karena gini, Alkitab udah menulis saudara, itu runtutannya untuk orang alami perubahan. Amin. Nah, si perempuan pendarahan ketika dia pengen ketemu dengan Tuhan, tujuannya apa? Sembuh. Ya. Nah, benar-benar ketika dia sembuh gitu kan, lelehannya pendarahan itu berhenti seketika. Ya. Karena ada kuasa yang mengalir, dan pastinya dia tidak sampai di situ doang, nggak sampai cuma alami mari aku sembuh, tapi juga dia alami perubahan cara pandang hidupnya. Amin. Dia menjadikan pengalaman rohaninya bersama Tuhan Yesus itu titik balik dari hidupnya. Nah, gimana dengan kita? Berulang kita alami realita Tuhan menjamah hidup kita nangis-nangis, kita merasa aduh Tuhan terima kasih dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya apa? Menjadi sebuah PR untuk kita kerjakan. Mari kita lihat firman Tuhan yang pastinya kita udah hafal Bapak Ibu, yaitu Matius 20 ayat 29. Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34. Ya, bicara tentang Bartimeus. Oke, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Kita baca sama-sama 29 sampai 34. 2, 3. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Terus Ada 2 orang buta. Ayo semua baca. Mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan
Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Nah, saudara, kita tahu ya, bicara tentang Bartimeus yang buta ini dengan satu rekannya, semua kita udah pernah diceritani di sekolah minggu. Lepas dari itu, ini loh yang Tuhan mau tiap kita miliki adalah gak usah nunggu kepepet, gak usah nunggu kecepet, baru jerit-jerit, Tuhan tolong aku. Artinya di setiap kondisi apapun itu, ketika kita tahu dengan pasti Bapa mendengar kita, nggak ada lagi kecemasan, nggak ada lagi ketakutan, nggak ada lagi intimidasi. Amin. Karena seringkali saudara, kita ini hari ini rasanya bersuka cita, berbahagia dan berbunga-bunga, terima kasih Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Tapi begitu ada masalah kecil, mungkin enggak kecil banget, yang kecil banget saudara bisa abaikan, mungkin rodok mengganggu. Nah, terus apa yang terjadi dengan kondisi hati kita? Jujur, kita terus alami penurunan keyakinan. Kenapa? Karena kita biarkan intimidasi suara iblis yang seperti singa mengaum-ngaum di pikiran kita ini menimbulkan kekhawatiran. Ya. Mungkin nggak di sini, di pikiran itu saudara. Oh iya, aduh, besok giliran bayar, apalah itu cicilan kayak atau apa gitu ya. Aduh, ada duit rumahnya. Aduh, apa itu? Intimidasi. Ya. Dan itu yang membuat seringkali damai sejahtera di hidup kita itu koyok menguap, pure hilang. Ya. Yang terjadi di hidup kita apa? Khawatir, cemas, aduh, kayak jenenge debt collector nih, gitu ya. Saudara bisa bayangin, memang direkrutnya kalau debt collector itu bukan yang cemen-cemen cili-cili yang badannya bisa sekali tendang mencelat 10 meter. Enggak, justru dicari itu yang gede-gede. Karena dengan tampilan yang gede itu sudah cukup mengintimidasi orang loh. Ya, itu trik bisnis orang-orang yang memang tukang potang kan gitu. Nah, saudara, iblis seringkali datang dalam hidup kita itu seperti debt collector tanpa sadar, mengintimidasi, menyuarakan hal-hal yang menakutkan, dan memang kondisimu sedang dalam kecemasan. Ya. Makin kita cemas loh, suara itu makin kencang saudara, percayalah gitu. Nah, apa yang harus gue buat? Segera bangkit. Alkitab menulis, lawanlah iblis. Coba kita buka. Masih dibatasi ya yang kita baca ini. 120. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, mungkin bisa ada yang lebih cepat bukanya. Ayat 8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 ketemu, 7 mulai deh. 7 mulai udah ketemu, kita baca sama-sama ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita lihat, kekhawatiran itu akan terus bersuara. Mungkin nggak kasat mata, jenis suara saudara, tapi dia bersuaranya bukan secara audible, tapi
di pikiran, di hati kita yang menimbulkan kecemasan, kekhawatiran. Ya. Maka yang harus kita lakukan nomor 1, sadarlah. Kondisimu tuh memang lagi dalam serangan iblis. Ya bisa jadi kayak apa istilahnya, badai itu ada 3 jenis. Masih ingat? Badai karena kesalahan sendiri, badai karena cobaan si iblis, badai karena alam. Semua harus ditanggulangi, semua harus diselesaikan. Kalau karena salah kita, ya nomor 1 bertobat. Nah ini loh yang Tuhan katakan kepada kita, sadarlah. Wake up, sadar, kelingono yen kowe iku sedang dalam intimidasi si jahat. Makanya selanjutnya dikatakan berjaga-jagalah. Orang yang berjaga-jaga itu orang lar ambil ngantuk karena kekenyangan, delok ya biasanya kalau dalam kondisi enggak apa jenenge, enggak waspada kan kayak gitu. Ya. Buat dengar firman pun saking enaknya saya suarane firman iso matak apa jenenge, iramane beda gitu, ketukannya beda, itu maksud saya, ketukannya beda gitu. Nah waspada ya, sadar dan berjaga-jagalah. Sini sih tak lihat tak ada matanya bener kabeh ketok sih. Pernah di satu ketika saya hadir dalam ibadah Pak Jonathan David gitu, beliaunya Indonesia itu orangnya punya mata bulat-bulat. Jadi kalau yang mulai merem-merem itu ketok ya. Merem-merem di sini kadang ngantuk gitu kan. Ketok mbok nganggo kacamata ireng mo. Ning jero ruangan nganggo kacamata ireng kan ketok menyembunyikan mata ngantuknya gitu kan. Nah, selanjutnya lawanmu si iblis gitu ya, udah ditulis, berjalan keliling. Artinya dia akan terus cari kesempatan. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Terus dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tidak lagi dikunyah, langsung telan. Kenapa? Karena aku sudah jadi lemah. Ketika intimidasi terus didengungkan, ketika kekhawatiran terus engkau renungkan, oh iya aduh, aku sesuk mangan apa, anakku mangan apa, bayar sekolah piye, anu. Engkau kayak gini lagi, engkau kayak ngono lagi. Intimidasi terus bersuara. Yang kedapatan apa jadinya? Engkau tidak lagi berharap sama Tuhan, engkau menjadi lemah. Maka yang namanya lemah gampang ditelan. Iblis itu dikatakan menelan siapapun ya, mencari orang yang dapat ditelannya. Bulat-bulat saudara, kayak piton tuh lu mangan wong gitu ya. Jadi Indonesia di Jawa ini mungkin udah enggak ketemu piton sing gede-gede 7 meter mangan orang, mungkin enggak. Tapi di luar Jawa itu masih ada saudaraku, orang ke kebun moro-moro hilang rabali dan ternyata di situ ngerem piton budi. Nah seperti itu, ditelan bulat-bulat. Setelah tulangnya diremukkan dengan lilitannya. Nah lepas dari itu dikatakan lebih ayat 9, lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Teguh karena apa saudara? Wah, besok tanggal 1 aku gajian, gitu kah? Wah, besok tanggal 10 aku terima sahuran dari orang katanya yang mau nyaur utangnya tanggal 10, gitu kah? Manusia bisa luput saudara janji nih. Ngomongnya tanggal 10, soalnya 10 tahun depan tiwas ngaplo saudaraku, tiwas ngenteni ndoke blorok kata orang zaman dulu. Ternyata orang endok. Nah di sini lawanlah dia iblis dengan imanmu yang teguh, artinya
yang kau harus pikirkan ganti. Yang awalnya kau tahu sedang diintimidasi. Aduh, siswa aku butuh bayar sekolah anak, bayar pajak motor, bayar ini, angsuran rumah, dan lain sebagainya. Diputar balik. Dengan apa? Saudara mulai memperkatakan kepada dirimu sendiri, bukan kepada orang lain, kepada dirimu sendiri tentang janji firman Tuhan. Itu pukulan balik yang harus kau kerjakan. Amin. Mengatasi segala bentuk kecemasan, segala bentuk intimidasi dari si jahat. Dan kayak gitu, saudara putar balik kondisimu, dan mungkin gak sekali kau ngomong, aku percaya Gusti Yesus melindungi aku, Gusti Yesus memelihara hidupku. Gak cukup satu kali, karena belum terjadi apa-apa. Yang harus kau kerjakan apa? Lanjutkan, deklarasikan, perkatakan firman Tuhan yang kau yakini harus terjadi dalam hidupmu. Itu yang harus kau kerjakan sampai menghasilkan. Kalau belum menghasilkan, jangan berhenti. Dan kalau kau sudah menghasilkan juga tidak boleh mandek. Saudara harus tetap mempercayai itu loh, janji Tuhan terbukti dalam hidupmu. Nah, selanjutnya apapun kondisimu, apapun masalahmu, kau harus terus memperkatakan firman janji Tuhan. Ya. Lalu dikatakan, lawanlah dia dengan imanmu yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kalau saudara sedang susah, golek kebutuhan dan lain sebagainya, jangan berpikir orang lain enak banget kayak. Orang kan seringkali kayak gitu. Yang kita lagi nandang susah, nonton orang lain rasanya aku pengen kayak kayu. Gak perlu mikir duit. Ya wujudnya apa, sawangannya mungkin kayak gitu kan. Makanya orang Jawa tuh bijak banget, sawang sih. Kalau kita pikir orang lain bisa seperti itu, diberkati Tuhan anu. Nah, kenapa engkau tidak? Pasti ada yang tidak valid dalam hidup kita, tidak akurat di hidup kita. Nah, itu akar masalahnya harus kita cari untuk dibenahi. Amen. Biasanya akar masalahnya adalah sikap hati kita. Lihat orang lain sukses, aku pengen kayak dia lo sukses. Orang mikir ini dan itu, anggur pengen apa terjadi duit enek. Nah, kenapa kau nggak lakukan hal yang sama? Kalau dia lakukan itu karena mengejar Tuhan, Tuhan yang sama juga akan menolong. Tapi kalau dia melakukan itu karena korup, ya saudara jangan ikut-ikutan. Bodoh-bodoh nyemplung penjara Bu. Jadi ketika engkau dalam pergulatan, udahlah nggak usah lihat dan bandingkan dirimu dengan yang lain. Amen. Kuncinya adalah engkau lihat dirimu seperti yang firman Tuhan katakan enggak. Kalau iya, nah saudara bisa lihat lebih jauh janji Tuhan dalam hidupmu itu apa. Dieleng-eleng. Seringkali kan orang datang ke gereja dengar firman tenang saja, nyelenung saja. Tapi begitu keluar dari gereja, kena angin, apa yang terjadi? Kayak aneh uap sing metu langsung ketiup angin dan blas angin. Nah, Tuhan tidak mau kayak gitu. Tiap kita seperti yang berapa minggu yang lalu harusnya mengalami Tuhan setiap hari. Tuhan itu setia kok dalam hidup kita. Dia tidak pernah ninggalin kita. Kita aja yang keluar masuk, kita aja yang bikin masalah dalam hidup kita. Makanya kalau kita kembali kepada Matius 20 tadi, kita lihat bagaimana si orang buta itu gitu ya, dengan upayanya yang super keras. Ya bayangno saudara, dia bengok loh, Tuhan ben melek kabeh. Anak Daud, kasihanilah aku.
mungkin saudara di rumah nggak kayak gitu ya. Ojo lah, engko sak RT tekok kabeh. Ini apa namanya, Bartimius dan temannya tuh bengoknya gak tahan gitu. Los dia bengok. Kenapa? Saking dia butuh pertolongan Tuhan. Orang kalau sudah judek dengan hidupnya, kalau tidak kemana-mana dia ngeluh, atau dia cari Tuhan dan benar-benar nangis di hadapan Tuhan. Ya. Kayak siapa? Hana. Kan Hana ini juga. Hana ibu Samuel. Ada Saraka. Dia dikira perempuan pemabuk sama Imam Eli. Waktu dia masuk rumah Tuhan, karena dia tiap hari diete sama marune, sama madunya, perempuan mandul, gak duwe anak, dan lain sebagainya. Pokoknya perlakuan yang tidak adil terjadi dalam hidup ibunya Samuel. Sampai dia ketika ada waktu pergi ke rumah Tuhan, dia cuma mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Nah, itu yang terkait. Artinya orang usah ngeluh ning siapapun. Ngeluh ning manusia tiwas, saudara. Tiwasnya apa? Ya yang kono gelem nulungi. Lain malah ngeguyu kita. Malah diceritake kemana-mana masalah kita. Bisa nggak? Sangat bisa. Nah, itu makanya yang paling aman adalah cerita curhat Mbak Tuhan. Amin. Karena saya tidak mau dengar curhat saudara, tapi saya punya anjuran. Sebelum saudara curhat Mbak aku, curhat tuh Mbak Tuhan. Kalau engkau mau dengar apa nasihat Tuhan, pasti Tuhan jawab kok. Tuhan akan kasih arahan. Dan itu akan membuat jalan keluar menjadi jalan keluar bagimu. Nah, ketika Bartimius itu berteriak, Tuhan anak Daud tolong aku. Satu kali lihat sini semua deh, gak usah lihat actionnya gendingnya. Karena gak bisa dia dikendalikan. Masa talen ini karena nyambung. Jadi si Bartimius itu sekali dia berteriak dan belum bisa terjawab gitu ya. Yang dia lakukan apa? Ulangi. Bengok meneh. Tuhan anak Daud. Ben saudara fokus be saya, fokus be gending gitu kan. Hanya aku tak bengok-bengok. Jadi ketika Bartimius dan rekannya itu bengok lagi untuk kedua kalinya, Tuhan mandek untuk kasih perhatian. Ini rupanya terinspirasi ketika tembok Yeriko diruntuhkan. Terakhir Tuhan bilang, nanti muter terakhir 7 kali terus riak kenceng-kenceng dan begitu saja tembok yang tidak semeter 2 meter saudara, tebalnya itu rontok begitu saja oleh tangan Tuhan. Nah saudara, kalau kita mau alami hal yang sama, pastikan kita juga punya relation, hubungan dengan Tuhan. Nggak cuma di waktu-waktu sulit, nggak cuma di waktu-waktu susah sehingga saudara harus teriak-teriak, bengok-bengok sampai berulang-ulang, tapi cukup saudara mengalirkan air mata, Bapa betapa aku mencintai. Wow, itu sudah surga turun atas hidupmu. Saudara rasa damai itu menjamah hidupmu. Nggak usah nanti langsung Tuhan akan turun tangan atas hidupmu. Tapi satu hal, punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Lalu ketika Yesus mandek di hadapan Bartimius, dan ada versi lain, Yesus suruh si buta ini panggil sini. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhan Bartimius. Ditanya, apa yang kau ingin untuk aku perbuat atasmu? Nah, ketika Tuhan datang dalam hidupmu,
Kira-kira apa sing pengen Tuhan lakukan atas hidup? Ngomong mbek Tuhan. Walau Tuhan Maha tahu, tapi tetap dari pihak kita perlu ada pengakuan. Ya. Kenapa? Supaya benar-benar kita nih yang jenenge butuh Tuhan itu benar terbukti kita memang butuh Tuhan. Ya. Gak cuman hanya retorika atau apalah itu, tapi benar-benar Tuhan aku butuh Engkau. Makanya sampai 2 kali dia teriak-teriak. Nah akhirnya Tuhan berbelas kasihan, gitu kan? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Kalau Tuhan sudah tergerak itu tidak ada yang bisa menghalangi. Ya. Yang seringkali menghalangi itu diri kita sendiri kok. Yang seringkali menunda-nunda pertolongan Tuhan ya juga diri kita. Gampangnya piye? Ketika kita tidak begitu yakin Tuhan mendengar nggak ya doa, Tuhan dengar nggak ya permintaan, nah, itu dia. Kebimbangan seringkali membuat kita semakin menjauh dari Tuhan. Ya. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Yang harus kita kerjakan, ayo makin kejar Tuhan, ayo makin cari Tuhan. Sehingga ketika Tuhan dengan belas kasihnya menjawab apa yang menjadi doamu, Bartimeus benar-benar terjawab. Dia bisa melihat. Dan yang terakhir apa dikatakan? Lalu mengikut dia. Ini penting. Bukan mengikut jadi Kristennya, tapi lebih kepada menjadi pelaku yang Tuhan suka, yaitu firman Tuhan mempengaruhi keputusan dan hidup Bartimeus. Ya. Nah itu dia yang seharusnya juga terjadi di hidup kita. Kalau Amen. kita terus setiap hari punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, ketika engkau menyembah dengan intim, dengan kerinduan yang penuh, tiba-tiba Tuhan menjamah hatimu dan meleleh air matamu, saya rasa saudara akan berteguh hati bahwa orang tawari saudara 10 juta enggak, untuk saudara jual Yesus. Ya. Saudara akan tetap berusaha gimana caranya Tuhan tetap nyata di hidup. Amin. Dan seperti itu loh saudara, dalam kondisi dan situasi apapun tuh iman kita tidak perlu sampai terjual. Amin. Ya. Itu mengikut Yesus tuh seperti itu kualitasnya. Ya. Tawaran apapun itu tidak mempesonamu, Amin. tidak memenggokkanmu, Ya. karena engkau tahu Tuhan lebih berharga dari Yes, sekarang. amin. Ya. Itu jaminan pasti saudara. Ya. Saya pada suatu ketika, yaitu saya pernah cerita, habis nganter temen tetangga sama-sama dari Muslim gitu kan. Zaman dulu mah nggak ada jilbaban sih, jadi Muslim ya Muslim gitu doang. Nah di depan mata saya anak gadis ini dimaki-maki sama ibunya, ya. Gak suka kalau pergi ke gereja. Oke. Saya nggak langsung tinggal pergi loh saudara. Orang apa jenenge tinggal nanyu itu enggak. Saya masih juga legan, masih gadis, masih umur berapa tuh itu, antara 18-an mungkin. Saya belum sekolah Alkitab. Saya dengerin orang tua itu maki-maki anaknya, dan saya tidak berusaha bela dia, apalagi bela diri. Nah, saya diam aja, saya dengerin. Udah, beres. Maksudnya beresnya tuh wes mau gitu kan. Itu perintah ibunya yang memang terkenal di kampung itu super galak gitu ya. Masuk anaknya sambil nangis gitu ya. Saya ya udah, saya pamit terus pulang. Tonggo terpaut cuma satu rumah gitu ya. Rumahku ada tetangga, terus dia punya rumah sebelahnya. Saya pulang, dan saudara tahu, maki-maki itu kedengeran wong ya mau terpaut satu rumah sama keluarga saya.
nomor siji sing nyerang saya, nomor siji sing nyeneni saya, masku paling gede. Nah, saudara tahu, disuweneni genteng saya di rumah. Sampai akhirnya saya nangis. Nangisnya bukan nangis, aduh Tuhan, kok gini tuh aku, enggak. Tapi aku, Tuhan, kuatkan aku, dan saya pengen tahu firman-Mu. Apa jawabmu tentang kasus ini, gitu kan? Saya habis lihat teman dimaki-maki, genteng ning rumah saya dimaki-maki, gitu kan? Dan lepas dari itu sambil berlutut di depan tempat tidur, saya buka Alkitab saya, dan ketemulah firman Tuhan yang menguatkan saya. Nah, saudaraku, itu suara tuh masih ngomong gitu ya, masih terus memeli. Saya diam aja karena bapak saya juga ada, tapi karena sudah digantikan oleh kakak saya paling gede, jadi bapak saya diam saja. Nah, saudaraku, dari situ loh saya tahu bagaimana Tuhan sudah menaruh benih iman dalam hidup saya. Tidak tergoyahkan. Oh, sopo wani be aku tak dadaki tentang imanku ning Tuhan. Artinya saya enggak gentar dengan apapun itu. Amin. Nah, Tuhan mau engkau punya level iman segitunya gitu loh, saudara. Mbok saudara dibuanteng wis dikapakno, saudara tetap Yesus. Amin. Itu yang Tuhan mau. Ya. Dan bukan karena saudara masuk surga nih somben mati masuk surga, bukan, tapi karena engkau sudah mengalami bagaimana Tuhan mencintai hidupmu. Nah, maka sudah seharusnya kita juga mencintai Tuhan lebih dari itu. Amin. Ya. Makanya nih Bartimius memutuskan untuk mengikut kemana Yesus pergi. Itu bukan tanpa risiko. Pasti orang-orang, saya kira serah jadi pengemis dan pengikut Mesias dan lain sebagainya. Itu pasti. Ya. Tapi satu hal, dia tidak ego, tidak tergoda, tidak mulai melihat ke belakang. Karena dia tahu dengan pasti panggilan di depan itu lebih mulia dari apapun juga. Amin. Dan dari situ saudara, Tuhan mau tiap-tiap kita berkomitmen dengan diri kita sama Tuhan secara pribadi. Kalau engkau benar mencintai Tuhan, ayo tunjukkan cintamu. Gimana sih orang kalau jatuh cinta gitu ya? Anak-anak muda, orang tua pun, saya ya pernah ngalami jatuh cinta gitu ya. Pasti saudara bisa ingat kembali momen bagaimana saudara jatuh cinta, ketemu dengan si dia gitu, kekasih hatimu, dan rasanya berbunga-bunga, orang ketemu sedino wah rasanya setahun gitu ya. Rio senyum-senyum soalnya sih jangan kan guyu, tapi dia senyum-senyum. Ini dia tokoh kita tahun ini. Jadi saudara, itu yang harus kita renungkan. Kalau engkau benar mencintai Tuhan, ayo lakukan segala hal yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Karena itu yang mengekspresikan cintamu sama Tuhan. Amin. Kalau engkau hanya bilang, Tuhan aku mencintaimu, tapi saudara nggak benar mati-matian untuk Tuhan, apalagi sampai gila kayak Tuhan. Saya beneran saudaraku, mungkin orang bisa katakan cakwe, gitu. Saya tidak peduli orang mau ngomong apa, lingkungan saya semua keluarga muslim kok. Dan sampai hari ini, kecuali kakak saya yang pertama sudah sebelum meninggal saya injili dan terima Yesus, dan secara Katolik dia juga sudah dibaptis. Itu kakak saya nomor satu yang maki-maki saya gitu ya. Tapi lepas dari itu nggak ada. Ya kakak saya perempuan satu-satunya pernah kasih tahu calon suami saya waktu itu, adikku ki atas biang, gitu ya. Saya masih ingat dan dia ngaku, kamu ngomong, ya memang bener aku ya bilang gitu. Artinya saya sudah dari dulu terbuka. Maka ketika saya memutuskan ikut Pak Stephen, bukan Pak Stephennya dalam arti kata kebenaran yang beliau miliki dan hidupi, saya nggak peduli dengan lain.
Karena saya begitu meyakini apa yang beliau bawa hidupi itu yang sebenarnya sudah terlintas di jalan pikir saya ketika Roh Kudus ngomong. Ya. Emang seperti inikah pengalaman bersama Roh Kudus? Nah, itu sesuatu yang membuat saya tidak bisa lepas dari apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ya. Walau saya tahu saya tidak lurus-lurus amat, dalam artian jalan saya juga masih terus mengalami perbaikan gitu ya. Tapi ini yang harus kita mulai benahi hati hidup kita. Kecenderungan hati kita harus terus terarah tertuju kepada Tuhan. Amin. Apapun masalah yang kau hadapi, bawa itu kepada Tuhan. Tanya Tuhan, kalau Tuhan ada di posisiku seperti ini, apa pendapat? Tanya sampai Tuhan. Tuhan jawab enggak? Pasti dia jawab. Entah dengan cara mengingatkan ayat firman, entah dengan cara audible dia ngomong, bisa saja. Ya. Nah, Tuhan mau tiap-tiap kita alami Tuhan setiap hari. Amin. Sehingga Ya. engkau tidak mudah terdistract. Ya. Engkau juga tidak akan gampang dilumpuhkan oleh si jahat. Amin. Ya. Hari ini menang, sesok melemperak meneh. Itu waktunya engkau perangi lagi Yes. dan bangkit jadi pemenang. Amin. Mari kita Amin. datang kepada Kristus.